mulai membayangkan inilah dia yang namanya kecelakaan. Ini yang kecelakaan dia. Saya sempat tidak sadar dengan situasi itu. Disitulah lalu orang berjejal, orang kemudian siap untuk loncat dan panik gitu ya. Ternyata ada dua tipe penumpang yang tidak selamat. Pertama, karena ini adalah semacam sign of God lah gitu, tanda Tuhan bahwa saya sudah diberi kesempatan untuk second chance gitu ya. Jadi masyarakat situlah yang menolong ramai-ramai. Petani-petani itu menolong ramai-ramai. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang datang mewakili negara? Secara psikologis, traumanya itu bagaimana? Secara psikologis apa yang Prof alami pada saat itu? Halo Elevators. Hari ini saya mau mengajak Elevators membahas sesuatu yang sangat jarang dibahas, yaitu pengalaman penyintas atau survivor dari kecelakaan pesawat. Korban selamat dari kecelakaan pesawat yang menimbulkan korban jiwa. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin Elevators bertanya-tanya, ini kok beda dari biasanya? Ya, hari ini kami mendapat kehormatan dukungan dari UICI, Universitas Insan Cipta Indonesia, yaitu universitas yang melaksanakan pengajarannya secara online, dan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi awal dari kerjasama antara Elviation dengan UICI. UICI ini kampusnya di mana kami berada hari ini di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jadi suasananya beda. Nah, Elevators, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu tamu dan narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Andes Adrianus Eliasta Meliala, MSI, MSc, PhD. Beliau adalah sahabat saya, teman waktu sama-sama menjadi anggota Ombudsman, tapi beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa yang hari ini saya ajak berbagi dengan Elevators. Baik Elevators, saya awali dulu dengan data-data teknis. Kecelakaan yang dialami oleh Profesor Adrianus ini terjadi pada tanggal 7 Maret tahun 2007, jadi sudah 18 tahun yang lalu. Ini persis ya, 18 tahun, melibatkan pesawat Boeing 737 seri 400 dengan registrasi PKGZC. Pada saat kejadian itu pesawat berusia 14 tahun 3 bulan karena keluar dari pabriknya 15 November tahun 92. Sebelum kecelakaan sudah diterbangkan 35.207 jam terbang dan menjalani 37.360 cycle, itu 37.360 kali pendaratan. Secara usia masih muda, pesawatnya kondisi baik. Pada hari yang naas itu 7 Maret tahun 2007, pesawat itu digunakan untuk melayani rute dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ke Jogja. Waktu itu masih Bandara Adi Sucipto dengan kode penerbangan GA200. Berangkat dari Jakarta, take off jam 6.17 pagi WIB, kemudian mendarat di runway 09 di Bandara Adi Sucipto dengan kecepatan 110 knot pada jam kurang lebih 6.58 WIB. Jadi penerbangan praktis hanya 41 menit. Udara cuaca cerah, tidak ada hujan dan sebagainya. Di dalam pesawat ada 133 penumpang, 5 awak kabin, 1 pilot dan 1 kopilot. Total ada 140 orang di dalam pesawat tersebut. Setelah mengalami kecelakaan, dari 140 orang yang ada di dalam kabin,
korban tewas ada 21 orang yang terdiri 1 awak kabin dan 20 penumpang. Penumpang yang mengalami cedera 1 awak kabin dan 11 penumpang. Salah satunya adalah Profesor Adrianus ya. Itu untuk latar belakangnya. Mari kita mulai dengan wawancara dengan Prof. Adrianus. Selamat pagi atau siang ini Prof. Terima kasih kehadirannya. Saya terima kasih diundang Mas Alvin. Ini saya mengajak Profesor untuk berbagi dengan pengguna jasa penerbangan dan yang berminat terhadap penerbangan, karena ini jarang-jarang ada korban kecelakaan pesawat yang serius, puluhan yang tewas, tapi Profesor termasuk yang selamat. Nah, ini tentunya pengalaman yang sangat berharga. Saya mulai dulu dari yang enteng-enteng dulu. Sebelum kecelakaan itu, seberapa sering Profesor terbang? Wah, kalau dilihat per bulannya bisa 7-8 kali. Artinya satu minggu itu bisa 2 kali terbang. Nah, karena pekerjaan itu mengharuskan Profesor sering terbang ya. Kemudian pada hari terjadinya kecelakaan, hari Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2007. Apa yang membuat Profesor harus melakukan penerbangan pada hari itu? Jadi, Mas Alvin, saya harus ke Jogja untuk menemui teman di satu kampus swasta di Jogja yang menjadi penerima donor dari PBB. Jadi saya waktu itu menjadi advisor dari satu lembaga di bawah PBB. Maka kemudian saya terpaksa harus ngecek sana ngecek sini lah begitu. Makanya kemudian lalu harus sering pergi-pergi selain saya bertugas sebagai pengajar di UI begitu. Nah, maka ketika itu saya bersiap-siap untuk pergi karena di sana ditunggu jam 10. Maka saya lalu kemudian pergi first flight. Jadi bayangkan rumah saya di Depok ke Soekarno Hatta, maka saya berangkat jam 2:30. Setengah 3 sudah dari Depok rumah. Ya, untuk supaya bisa santai lah gitu. Dengan satu asumsi saya akan cari tempat di Windows, lalu kemudian tutup kaca dan mohon maaf bersiap untuk ngorok sampai ke Jogja gitu ya. Jadi memang itu plannya. Gitu ya. Nah, maka kemudian semua sesuai rencana, saya check in, lalu masuk ke dalam pesawat, sampai di seat saya mulai siap-siap untuk merem gitu ya. Ketika saya mulai tidur, Mas, bahu saya ditepuk oleh ibu-ibu yang ternyata akan duduk di sebelah saya. Dikatakan bahwa, "Dek, boleh nggak saya duduk di Windows?" Sebentar, sebelum itu. Berarti Pak Adrianus duduk di sektor ekonomi ya? Iya. Kemudian pilih window seat. Window seat kiri atau kanan itu? Kiri. Ya. Ingat nggak seatnya nomor berapa? 27. 27C. 27A. Kalau window kan A itu. Oh, berarti A. A ya. Oh, berarti sekarang saya di C. Ya, 27A kemudian ditepuk oleh ini ibu-ibu. Nah, kemudian lalu saya pindah ke aisle. Maka kalau sudah di aisle udah nggak mungkin tidur saya. Maka kemudian saya membuka tas saya dan mengeluarkan quiz dari mahasiswa saya untuk mulai mengoreksi. Ini kebiasaan saya sebagai dosen gitu ya, untuk membunuh waktu sampai di penerbangan. Nah, lalu kemudian di perjalanan seperti biasa, lalu saya mendengar ada orang yang diundang untuk pindah ke bisnis. Ya. Jadi dia tinggal duduknya di belakang saya, lalu kemudian diundang untuk ke depan. Bayangkan, Mas, pada saat itu saya melihat bahwa wah, ini orang kok enak sekali gitu ya. Tapi ketika tadi Mas bilang bahwa ada 20 orang yang meninggal, semuanya adalah orang-orang yang ada di kelas bisnis. Artinya teman kita ini sebetulnya menjemput maut ini gitu ya, dengan diundangnya dia pindah ke depan tersebut. Nah, kemudian sampailah pada menjelang turun, juga tidak ada masalah. Selama penerbangan cuaca baik ya? Baik semua. Pelayanan juga oke saja, standar saja. Apalagi saya kan sibuk mengkoreksi dan tidak ada masalah. Ibu sebelah saya juga nampaknya juga tidur gitu ya, karena tadi waktu masih pagi. Lalu kemudian saat mendekati turun juga sebagaimana biasa ada announcement bahwa kita akan turun dan seterusnya. Nah, lalu kemudian saat sudah mulai mendekati touchdown, itu kemudian lalu tiba-tiba kami terpental. Menjejak ke runway, lalu kemudian naik lagi. Kenapa ini? Lalu kami naik lagi dan kemudian tiba-tiba turun lagi, menyentak ke runway.
Di situ lalu kemudian saya terpental dengan terkena dengan hempasan dari ke depan ya. tempat duduk di depan, sehingga kemudian mengakibatkan hidung saya itu merah. Sampai sekarang masih terasa nih, masih ada masalah gitu. Merah. Seperti terbentur gitu ya. Betul. Belakangan kemudian diketahui bahwa batang hidung saya patah gitu. Lalu kemudian tidak lama segera setelah itu kami kemudian tergoncang-goncang, seperti halnya mobil yang sedang dalam kondisi cepat dan hendak berhenti gitu ya. Lalu kemudian kami tiba-tiba masuk ke dalam suatu hentakan besar, dan kemudian ketika itu lalu kemudian saya melihat bahwa inilah yang namanya kecelakaan. Ya, saya baru membayangkan inilah kecelakaan. Tiba-tiba kondisi gelap, kondisi kabel seperti kabel terbakar di mana-mana. Lalu kemudian terasa baunya. Ada bau asap, ada bau asap. Saya kira bau asap dari kabel sih sebetulnya gitu ya. Lalu kemudian orang mulai teriak. Ada yang berteriak dengan yang Muslim, ada yang berteriak yang Kristen, pokoknya semua mulai berteriak. Saya mulai membayangkan inilah dia yang namanya kecelakaan. Ini ya kecelakaan dia. Saya sempat tidak sadar dengan situasi itu. Jadi bayangkan antara ketika kami touchdown dan saat kami kemudian masuk ke dalam suatu tempat yang kemudian kami ketahui sebagai sawah, itu mungkin nggak sampai 15 detik lah gitu. Jadi memang belum sempat mikir. Cepat sekali. Tapi waktu sebelum mendarat itu terasanya nggak ada gangguan apa-apa ya? Nggak ada guncangan sampai touch itu ya, roda menyentuh landasan, terpental itu ya? Betul. Jadi kami naik sekali, terpental keras, terpental 2-3 kali, dan kemudian lalu berakhir dengan satu goncangan keras, dan ketika itu lalu kemudian saya sadar bahwa itu adalah kecelakaan. Lalu kemudian semua penumpang berdiri dan segera mulai mengeluarkan macam-macam lah gitu untuk kemudian lari. Nah, gimana bilangnya Mas ya? Di situ lalu kemudian saya mulai berpikir ini kayaknya Tuhan bekerja. Kenapa? Karena bayangkan kalau seandainya saya berada di sebelah di Windows. Bayangkan saya harus melangkahi bahkan dengan barbar saya harus menghalau semua orang di depan saya untuk keluar. Nah, ketika saya ada di aisle, maka dengan cepat saya keluar gitu ya. Jadi pada saat itu ada nggak pengumuman dari awak kabin evacuate nggak ada. Jadi spontanitas saja. Dan kemudian dari kejauhan saya melihat di depan itu ada 2 lorong besar. Jadi ada lorong kecil yakni kaca jendela yang dibuka kan. Nah, yang di ujung sana ada 2 besar. Rupanya belakangan saya tahu bahwa sudah ada orang yang membuka pintu darurat sebelah kiri dan sebelah kanan. Semua orang mengejar ke sana dengan panik luar biasa. Dan saya sudah tidak lagi melihat pada ibu itu. Belakangan saya melihat bahwa ibu itu kemudian juga menjadi korban. Nah, kemudian saya keluar, lalu kemudian pada waktu itu saya segera berpikir tentang saya mau belok kiri atau belok kanan. Pada belok kiri, yakni pintu biasa, di situ lalu orang berjejal, orang kemudian siap untuk loncat dan panik gitu ya. Saya bayangkan saya punya badan cukup besar, yang kalau saya dorong mereka bisa. Saya loncat bisa, tapi kemudian lalu akan ada orang jatuh, ada orang yang terpental dan seterusnya. Maka saya memilih yang ke kanan, di mana di kanan itu sudah terbuka juga, tidak ada orang yang ke situ. Wah, saya bilang ke kanan saja deh, saya tidak ganggu orang untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi gitu masih mikir. Masih bisa mikir ya. Mengapa tidak ada orang ke kanan? Karena ternyata di bawahnya itu sayap pesawat yang sudah terbakar. Oh, sayap pesawatnya itu sampai ke depan itu ya? Sudah terbakar, gitu ya. Saya bilang kecil ini, gitu ya, terbakarnya kecil. Maka saya loncat di sayap pesawat yang sudah terbakar itu, lalu kemudian dari situ saya membuang diri ke bawah, ya, dan berguling di bawah, gitu ya. Di bawah itu ternyata sawah basah ya, jadi memang bukan sudah kemana-mana gitu ya. Lalu kemudian saya juga melihat bahwa ada 1-2 orang yang juga meloncat dari tempat yang sama. Sebelah kiri saya lihat sudah ada orang yang meloncatan dari sebelah kanan. Saya lalu memutar tanggul, dan di situ saya melihat ada orang mulai loncat, ada pramugara yang juga menolong, ada kokpit yang sudah melesak masuk ya. Dan kemudian setelah saya memutar, baru kemudian lalu ada suara bleng ya, tanda mulai terbakar, sudah mulai ada ledakan. Gitu. Wow,
Jadi penumpang itu secara inisiatif ya, spontan menyelamatkan diri sendiri-sendiri, tidak menunggu ada announcement evakuasi dan sebagainya, langsung sudah ada yang membuka pintu darurat depan berarti, wow. Nah, di situ juga saya melihat dua hal. Pertama, dikatakan bahwa ketika ada kecelakaan maka ada lampu di bawah ya, lampu yang menyala. Ternyata tidak ada. Itu tidak hidup ya. Tidak hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mulai mengelilingi menjauhi menjauhi pesawat gitu, malah saya melihat yang kemudian perlu dievakuasi adalah awak pesawat gitu. Jadi saya bayangkan awak pesawat itu tampil lebih gagah ya, lebih prima dan malah membantu. Ini malah ada 2-3 pramugari yang kemudian sudah nggak bisa apa-apa dan dipapah begitu ya. Tapi belakangan juga saya lihat bahwa ada di antara mereka satu awak yang kemudian juga terkena jadi korban. Dialah yang berusaha untuk masuk dan menjadi orang terakhir untuk keluar. Ya. Karena tadi ternyata ada 2 tipe penumpang yang tidak selamat. Pertama, yang memang yang mengalami impact terbesar yakni mereka yang duduk di business class. Atau yang kedua adalah mereka yang pingsan saat berada di kelas ekonomi. Sebagai contoh, misalnya almarhum Profesor Kusnadi, mantan rektor UGM. Kelihatannya dia mengalami impact yang besar pada saat dia itu, dan mungkin juga karena mungkin ada gula, juga mungkin karena pagi hari ya gitu ya. Sehingga dia tidak bisa tidak awake gitu ya, dan lalu kemudian maka mesti ditolong. Sayangnya api sudah keburu mengejar begitu ya. Nah, saya berada pada posisi bersyukur karena tadi diminta untuk pindah, maka saya awake ya, saya sadar betul dengan situasi yang terjadi, saya bisa memilih untuk mau kemana gitu ya. Dan tadi tidak dihalang oleh siapapun ya, karena tadi tidak harus mesti melangkahi beberapa orang karena tadi saya berada di aisle. Saya sempat membawa dulu namanya Mas, handphone yang begini nih. Iya, lipat itu. Perforator Nokia gitu ya. Komunikator. Itu saya bawa, saya pegang-pegang sampai di ambulans. Ketika saya buka ternyata sudah berasap ya. Sudah membubung asap yang muncul dari komunikator tersebut. Mengindikasikan bahwa memang ya itu yang rasanya komunikator itu ikut terpanggang ketika saya mendarat di mana di sayap ya. Sayapnya panas itu. Panas sekali ya. Itu yang membuat lalu saya kemudian mengalami luka bakar 40% dan kemudian lalu dibawa ke rumah sakit Auri, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit Bethesda untuk 2-3 bulan, lalu kemudian dipindah lagi ke rumah sakit Pertamina Jakarta selama 1 bulan. Demikian. Ya, sedikit agak mundur, Prof. Jadi ketika mengalami kecelakaan keluar dari pesawat, mendaratnya di loncat itu turunnya di sayap yang sudah terbakar. Itu berarti sayapnya patah. Sayap di belakang ini kan berarti sampai terdorong ke depan kan? Bukan, Mas. Saya kira bukan gitu. Tapi lebih kepada saya bayangkan bahwa karena di sayap itu ada BBM ya, maka kemudian BBM itu yang kemudian pecah dan segera membakar sayap. Jadi sayap kanan itu tidak patah, sayap kiri yang patah karena posisinya agak sedikit begini. Nah, tapi walaupun dibilang patah, jarak antara ketinggian ya dari ketika teman-teman yang sebelah kiri tadi meloncat itu saya kira cukup tinggi. Mungkin sekitar 2-3 meter tuh. Maka belakangan juga saya tahu bahwa ada di antara mereka yang loncat itu juga mengalami patah kaki ketika loncatnya nggak bagus gitu ya. Nah, saya karena saya meloncat ke sayap ya itu dan kemudian lalu ke bawah tidak terlalu tinggi, tapi tadi saya kemudian mengalami luka bakar. Panas itu ya. Betul. Jadi luka bakarnya bekasnya sampai sekarang nggak hilang itu ya. Ini bukan gak hilang, ini memang sengaja saya bilang kepada dokter-dokter yang seperti itu, dibiarkan saja. Dibiarkan saja, karena ini adalah semacam sign of God lah gitu. Tanda Tuhan bahwa saya sudah diberi kesempatan untuk second chance, Mas, gitu. Selebihnya sudah rapi, sudah kembali ke ICU. Tapi ini saya biarkan saja, karena saya pikir ya biar saya lalu jadi orang yang baik, Mas, gitu. Setelah diberikan rahmat oleh Tuhan. Demikian. Jadi duduk di sisi lorong aisle itu, satu, memudahkan keluar. Kedua, saya kira juga membuat Prof tidak bisa tidur kan? Betul. Seandainya saat kejadian itu masih tidur, mungkin juga refleksnya berbeda ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi
pertama saya butuh waktu untuk ada apa Awake nih gitu kan. gitu ya. Lalu kemudian harus menghadapi mohon maaf penumpang yang lain yang tentu saya juga tidak cepat refleksinya. Sementara kita kan berkejaran untuk segera keluar. Tidak ada perintah apapun, semua berkejaran dan ya mohon maaf sudah keluar sudah keluar kebinatangannya sih gitu ya. Semua sudah survivalnya saja begitu ya. Dan untunglah tadi sudah ada orang yang membuka pintu dan kita bisa diarahkan ke situ. Begitu Mas. Baik. Nah, ketika keluar dari pesawat saat itu belum ada ambulans, belum ada pemadam kebakaran ya, karena itu kan baru beberapa detik setelah kejadian ya. Jadi saya melihat disitulah kemanusiaan terjadi. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kami mendarat itu di sawah, di sawah yang sebetulnya bukan sawah beneran sih, itu sawah garapan itu. Jadi kita bayangkan bahwa di lokasi lapangan udara itu kan tentu steril ya, tapi lalu kemudian digaraplah oleh masyarakat. Jadi masyarakat situlah yang menolong ramai-ramai. Petani-petani itu menolong ramai-ramai dengan segala kemampuannya gitu ya. Nah saya kemudian dipapah oleh mereka keluar, lalu kemudian dipapah pula oleh beberapa provos TNI AU yang kemudian lalu mengejar saya. Lalu kemudian kami naik angkot yang kelihatannya segera dibuka akses. Tadinya dia menjemput siapa, lalu kemudian dibuka akses oleh provos TNI AU untuk segera masuk ke lokasi dan mengangkat korban-korban yang masih bisa jalan begitu ya. Nah kemudian saya dengan 2-3 orang penumpang lain itu kemudian diangkut. Lalu saya bilang sama teman saya di depan ini, boleh nggak saya pinjam nomor handphonenya? Saya ini udah sudah ngebul. Boleh. Ya sekali lagi karena sudah senasib penderitaan ya. Saya kontak istri, saya mengatakan bahwa saya selamat, jangan percaya siapapun, saya selamat begitu ya. Sekali lagi dengan kriminologinya bicara ini ya. Bahwa selalu ada mungkin orang-orang yang mengaku-ngaku dan memanfaatkan kesempatan. Saya bilang saya selamat. Istri bilang apa sih, tapi sudah dengar suara saya. Nah, kemudian lalu itu membuat dia tenang. Belakangan ya setelah dia lihat di TV dan macam-macam. Kemudian kami segera dibawa ke rumah sakit Angkatan Udara di sebelah Adi Sucipto. Jadi pada waktu itu evakuasi menggunakan apa ada, angkot dan sebagainya ya. Apa adanya saja. Lalu kemudian di rumah sakit tersebut itu kami juga diberi pertolongan pertama, didata macam-macam untuk kemudian dievakuasi ke rumah sakit yang lebih bisa jadi rujukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya kemudian lalu dibawa ke rumah sakit Bethesda. Di situ saya kemudian diobservasi bahwa ternyata ini saya patah luar biasa karena tadi kena benturan dengan kursi depan dan, itu ya. Dan luka bakar sekitar 35-40%. Dan kemudian lalu saya mendapatkan perawatan. Demikian. Itu pada saat kejadian sampai ditolong itu, apa yang ada dalam benak Profesor? Kepikirnya gimana itu? 2 hal, Mas. Pertama, ini kok banyak orang baik sih, gitu ya. Jadi saya ini kan guru, Mas. Terutama guru polisi ini. Ya. Jadi saya di mana-mana tuh gurunya polisi lah, gitu. Dan ketika itu lalu kemudian banyak sekali polisi yang mengelilingi saya dan semua bilang bahwa ini guru kita kecelakaan, bantu gitu. Oh ternyata mereka care ya, gitu ya. Jadi walaupun saya dikenal sebagai guru yang galak, lalu sering kali marah-marah memberi nilai CD gitu ya. Tapi begitu kemudian melihat gurunya terkapar gitu, semua kok ingin bantu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya bayangkan 3 anak saya, Mas. Ya, dulu anak saya masih kecil-kecil. Jadi ada orang bilang bahwa ketika kamu keluar dari pesawat itu, kamu berpikir apa sih? Kamu pasti berpikir tentang Tuhan ya? Tidak. Kamu berpikir tentang Allah? Tidak. Kamu berpikir tentang, tidak, saya berpikir tentang 3 anak saya tadi. Masih kecil-kecil, masih unyu-unyu gitu ya. Tentu mereka lah yang paling kehilangan ketika saya tidak ada. Nah, maka saya mesti menguatkan diri luar biasa untuk supaya tetap hidup, selamat dan bisa melihat mereka besar. Saya kira itu drive yang inner luar biasa. Perlu saya jelaskan, Profesor Adrianus ini dosen di Universitas Indonesia, seorang kriminolog, pernah menjabat sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional dan juga membimbing banyak mahasiswa yang statusnya adalah perwira polisi. Jadi sangat paham tentang kepolisian. Maka itu tadi yang diceritakan, muridnya polisi banyak dan sekarang yang jenderal juga banyak. Banyak sekali. Iya, baik Prof. Nah, jadi Profesor pinjam HP orang lain untuk memberitahukan keluarga, ya, istri.
karena HP-nya sendiri juga sudah nggak bisa Sudah nggak bisa dipakai. dipakai lagi. Reaksi dari istri juga bingung tapi tenang waktu itu. Oke, nah pengalaman di rumah sakit, pindah dari rumah sakit pertama kan di rumah sakit AU ya, yang di Adi Sucipto, kemudian dipindah ke Bethesda. Bagaimana pengalaman perawatan di sana, kemudian dari maskapai pelayanannya bagaimana, apa yang dialami? Tentu saja apa yang saya terima ini mungkin luar biasa ya, karena kondisinya di mana semua orang memberi perhatian ya. Maka saya mendapatkan pelayanan yang cepat sekali dari Bethesda. Sebelah saya dibuat kayak bumi nih, semua bumi gitu ya, bumi, dan kemudian lalu diurus luka-luka yang lain, termasuk juga dengan hidung saya gitu. Jadi saya kira tidak ada yang masalah terkait dengan pengobatan, luar biasa. Nah, yang menarik adalah terkait dengan maskapai gitu ya. Jadi sejak saya masuk kamar, itu kemudian sudah ada 2-3 orang yang mendekati saya, menemani saya siang malam. Jadi betul-betul saya katakan siang malam itu karena memang betul-betul siang malam. Dan kemudian lalu membantu istri saya yang kemudian datang ya. Demikian juga ada tante saya menemani saya dari Jakarta, menemani mereka siang malam. Saya bilang, Pak, kenapa nggak pulang, Pak? Gitu. Oh enggak, Bapak adalah tanggung jawab saya. Maka saya harus menemani Anda sampai selesai. Nah, bahkan orang itu sekarang sudah jadi sahabat sama saya, ya. Saking karena sudah dekat gitu ya. Mereka betul-betul mengopedi, ya, merawat saya gitu ya. Selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak pernah saya misalnya diwawancara oleh maskapai, tidak. Jadi hanya orang itu saja yang saya kenal, yang menjadi representasi daripada maskapai. Nah, yang banyak adalah media, ya, media yang bolak-balik mewawancarai. Ya ini juga untunglah karena punya nama juga, Mas ya. Jadi saya cukup banyak menjadi corong dari teman-teman dalam rangka menceritakan apa yang saya hadapi. Demikian juga saya banyak kedatangan lawyer, terutama dari luar negeri, yang mendorong saya dan juga beberapa penumpang untuk mengadakan gugatan terkait dengan beberapa hal yang saya tadi sebutkan. Misalnya sebagai contoh, kok kenapa tidak muncul lampu di bawah itu kan katanya itu otomatis, ternyata tidak gitu ya. Demikian juga dengan adanya beberapa awak yang malah kemudian repot sendiri gitu, bukannya menolong, malah sebenarnya sudah menderita sendiri, maka katanya dia harus menolong kita kan begitu ya. Nah, itu lalu dianggap sebagai satu hal yang bisa menjadi satu konstruksi gugatan yang baik gitu ya. Namun saya tidak pernah berpikir untuk melanjutkan. Pertama karena belakangan saya sudah nggak enak dengan maskapai ini, mengingat saya sudah merasa terbantu oleh 2 orang tadi gitu ya. Jadi apakah ini namanya semacam ewu pakewu? Mungkin juga ya, tapi bahwa memang ada sentuhan-sentuhan personal yang saya rasakan itu betul. Yang ketiga adalah saya banyak sekali mendapatkan kunjungan terutama dari aparat tadi. Ya. Bahkan tidak hanya kunjungan, saya dijaga siang malam oleh mereka, aplusan, sehingga kemudian lalu orang bilang ini yang sakit ini pejabat mana sih ini kok siang malam ada di depan, ada di pintu depan dan macam-macam, semuanya pakai senjata gitu ya. Ini pejabat mana sih gitu ya. Ternyata mereka semua adalah para mantan murid yang merasa ingin berbuat sesuatu. Menariknya adalah bahwa mereka datang sebagai teman. Bahkan juga ada Sri Sultan juga datang, beberapa kalangan Pemda juga datang sebagai teman. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang datang mewakili negara? Nggak ada, Mas. Jadi misalnya sebagai contoh, tidak ada dari kalangan perhubungan yang datang ke saya. Kalangan KNKT juga tidak ada. Kalangan apalagi ya yang juga berhubungan dengan dunia kecelakaan. Dulu belum ada Basarnas. Belum ada Basarnas. Jadi saya berpikir bahwa kok ini yang datang teman semua. Ya saya bersyukur punya banyak teman. Tapi andai kan saya ini bukan siapa-siapa, maka pasti akan sendiri kan gitu. Dan itu terjadi pada teman-teman di sebelah sana di satu hall itu disewa oleh maskapai untuk menampung korban. Itu cuma saya yang ribut, cuma saya yang penuh gitu ya. Sementara yang lain-lain yang mohon maaf orang biasa tidak ada yang mendatangi. Perhatiannya beda lah ya. Jadi saya pikir
pada saat-saat itu mestinya negara mesti hadir, antara lain dengan kehadiran dari pejabat-pejabat terkait ya, untuk memberikan semacam situasi Perhatian. comfort lah bagi para pasien. Demikian. Iya. Baik, Prof. Tadi kan kita membahas tentang cedera fisik. Nah, ketika mengalami kecelakaan, itu kan bukan cuma cedera fisik. Secara psikologis, traumanya, itu bagaimana secara psikologis apa yang Prof alami pada saat itu? Jadi saat di Bethesda saya memang menjadi semacam spokesperson dari para korban, karena saya bisa ngomong apapun, nggak usah beberapa hari, malam harinya itu saya sudah didatangi wartawan dari mana-mana ya, dari ABC, CNBC, macam-macam lah gitu ya, in English dalam bahasa Indonesia untuk wawancara tuh. Jadi saya belum merasakan trauma, belum merasakan apa-apa, malah merasakan senang juga gitu, karena tiba-tiba banyak sekali orang yang datang, lalu kemudian didampingi istri juga. Jadi saya pikir, wah ini enak juga nih. Luka-luka bakar belum pedih, Mas, belum pedih. Ini juga menjadi satu fase di mana, nah lama-lama mulai pedih gitu ya. Di mana trauma tersebut muncul justru setelah saya pulang ke rumah. Terutama ketika berhadapan dengan kenyataan akan naik pesawat lagi. Nah ini yang berat sekali ya. Maka saya butuh waktu setahun untuk untuk berani naik pesawat lagi. Itu pun juga didampingi istri ketika itu. Terutama pada saat touchdown itu saya pegang tangan istri itu untuk supaya tidak mengurangi ya, semacam mentransformasi ketegangan saya gitu ya. Lama-lama lewat ya. Lama-lama jadi dengan katanya saya lawan rasa trauma tersebut dan kemudian lama-lama sudah hilang. Hanya satu yang kemudian terus mengejala pada saya adalah saya cenderung untuk check-in semagi mungkin agar mendapatkan tempat di belakang. Jadi paling belakang, di tempat yang dekat dengan WC itu gitu ya. Saya mengetahui bahwa di tempat yang belakang itu ternyata tidak nyaman. Pergerakannya juga, goncangannya juga keras sekali. Tapi itu juga yang paling aman gitu. Kalau lihat dari beberapa data, ya gara-gara jadi korban jadi senang-senang juga melihat statistik siapa yang selamat dan sebagainya. Dan kelihatannya yang paling aman, relatif paling aman adalah yang di belakang. Maka saya cenderung untuk 2 jam sebelumnya sudah datang untuk check-in dan memastikan bahwa saya dapat tempat di belakang. Demikian. Baik, itu menarik mengenai persepsi ya, bahwa duduk di bagian belakang pesawat itu lebih aman. Dan untuk Elvides, saya juga sudah menyiapkan satu episode khusus tentang apakah tempat duduk di bagian belakang pesawat ini lebih aman dibanding yang di tengah dan di depan. Nanti tunggu tanggal tayangnya. Baik, Prof. Jadi selama setahun itu ya mengatasi rasa takut terbang ya. Apakah pengalaman kecelakaan itu membuat kadang-kadang terbangun tengah malam, ada mimpi buruk dan sebagainya, mengalami hal seperti itu? Ya, saya ini kan salah satu, bahkan 2 gelar saya ini kan di bidang psikologi. Psikologi sosial, psikologi forensik. Jadi memang saya terbiasa untuk mengatasi sendiri ya, punya mekanisme sendiri. Jadi saya tidak mengalami hal seperti itu, kecuali ketika berupa suatu keputusan rasional untuk pergi, ya itu yang tegang saya. Tapi begitu di luar itu, mimpi buruk dan sebagainya itu tidak ada. Gitu ya. Nah, saya juga melihat bahwa pada waktu itu, beberapa saat setelah itu, ketika muncul semacam anggapan bahwa ternyata terbang dengan kelas bisnis itu tidak aman, gitu. Kenapa? Karena tadi pada konteks itulah lalu semua penumpang kelas bisnis tewas semua kan, gitu ya. Jadi bicara mengenai arah impact yang seperti itu ya jelas kemudian lalu impact terbesar karena ada pada mereka. Gitu. Titik tumbukannya itu kan yang depan duluan itu. Betul. Ya, memang kalau di darat itu ada titik tumbuhnya dan masih ada perbedaan ya di depan di belakang itu. Betul. Kemudian pertama kali terbang lagi itu kapan? Kemana? Kok kan harus mengatasi rasa takut terbang ini, kemudian harus terbang lagi gitu. Saya memilih terbang ke Semarang gitu. Itu juga mau ngasih kuliah di Akpol itu. Mengapa Semarang? Karena cuma 30 menit maksudnya. Ya lama-lama lah gitu. Latihan dulu. Waktu itu belum kenal saya. Belum. Oh, kalau kenal saya ajak makan lumpia itu di Semarang. Oh, jadi ke Semarang. Ya, itu penerbangan jarak dekat sih. Iya.
sebagai korban, apakah mendapatkan kompensasi dari maskapai, dari asuransi? Ada kompensasi itu nggak? Ada. Jadi saya mendapatkan kompensasi dari apa namanya, Jasara Harja ya. Jasara Harja ada. Demikian juga saya punya asuransi sendiri juga dapat, dan kemudian dapat juga dari Garuda. Ya. Mungkin itu apa namanya, uang Goodwill saja ya. gitu ya. Sehingga cukup bagus lah untuk ukuran saya ketika itu. Sebagai satu tanda kompensasi. Namun saya kira juga di luar itu saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran sih, ya. Mendapatkan teman-teman yang genuine, yang bersedia berbagi dalam duka ini, ya. Tadi saya contohkan dengan teman-teman yang dari Garuda, dari maskapai tadi. Demikian juga teman-teman yang yang ternyata kok pada saat kita sedang susah itu orang mau datang gitu ya, dan menemani saya. Itu saya kira itu juga satu valuable lesson juga yang saya bisa dapat. Demikian. Oke, kita sudah mendekati ujung ini ya. Jadi ada dua lagi. Yang pertama, Prof, hikmah apa yang Prof peroleh yang kemudian mengubah hidup Prof? Ya, saya baru sadar bahwa ternyata batas antara hidup dan mati itu setipis rambut. Ya. Betapapun kita sudah mempersiapkan secara baik, tapi kalau sudah ajalnya ajalnya itu muncul atau dekat, maka kita tidak bisa mengelak. Dan sebagai orang yang ternyata belum diberi batas final oleh Tuhan gitu ya, maka tentu saya harus bersyukur, harus berbuat baik atas rahmat itu. Jadi boleh dibilang saya ini pada waktu sebelumnya, Mas, itu oleh keluarga, oleh istri itu dianggap sebagai orang yang terlalu pede, terlalu percaya diri. Dan itu ada dasarnya. Lalu juga namanya juga sudah ngetop gitu ya. Mungkin juga materi juga sudah ada gitu ya. Jadi apalagi gitu yang saya tidak punya. Anak juga sudah 3 lucu-lucu gitu ya. Apalagi secara duniawi saya sudah selesai. Nah, ternyata Tuhan menampar saya dan mengingatkan bahwa hati-hati nih gitu ya. Dan ternyata tamparannya dengan cara yang cukup keras, yakni melalui menjadi korban ini. Dan moga-moga, kata orang juga, bahwa setelah kecelakaan itu saya menjadi orang yang lebih humble, lebih bersyukur lah bahwa ternyata kalau Tuhan punya mau, kita nggak bisa berbuat apapun selain daripada mematuhi kehendaknya. Demikian. Ya, itu pelajaran yang luar biasa, Prof. Dan sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, masih diberi kesempatan untuk berkarya, berbuat baik, betul. Dan berbagi kebaikan itu luar biasa. Betul. Berarti Tuhan masih punya tugas untuk Prof di dunia ini. Ini dia nih. Ya, semoga inilah pelajaran ini juga berlaku bukan untuk profesor saja ya, tapi juga buat kita-kita. Saya juga beberapa kali sudah nyaris lewat, tapi bahkan satu kaki sudah di seberang sana bisa ditarik balik. Jadi bagi saya setiap hari ini juga bonus time. Kita nggak tahu sampai kapan kita diberi bonus ini. Baik Prof, kalau tadi sudah berbagi tentang hikmahnya, tapi ini kan ternyata kecelakaan itu tidak hanya selesai sampai di sana. Betul. Media juga memberitakan bahwa karena ada indikasi kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan pilotnya sempat juga diproses hukum sampai ke pengadilan. Apakah Prof juga sempat dihadirkan di pengadilan juga? Bahkan jauh sebelum itu, ketika saya masih dalam perawatan, itu sudah sempat diambil keterangannya 2 kali oleh penyidik yang memang kelihatan sekali struggling ya, bekerja berat itu untuk menafsirkan apakah pendekatan lalai secara pidana itu juga sama atau dapat dipakai dalam konteks lalai ketika mengemudikan pesawat gitu kan. Mereka struggling betul. Dan kelihatannya belakangan saya lihat bahwa memang banyak sekali hal-hal yang bersifat baru yang kepolisian dapatkan dengan mencoba itu. Nah, kemudian lalu saya mendengar bahwa yang bersangkutan itu di ground oleh maskapai, lalu kemudian kasus naik ke kejaksaan, lalu naik ke pengadilan, dan di sana saya diminta hadir, diminta untuk menceritakan ulang apa yang terjadi. Ya, saya kira sebagaimana juga saya cerita kepada Mas dalam kesempatan ini, ya hanya itu saja yang saya bisa katakan begitu. Namun ada kesan bahwa memang hukum berusaha betul untuk mengambil analogi
soal lalai ini, lalai dalam konteks perbuatan pidana sehari-hari dengan konteks lalai dalam konteks penerbangan. Nah, makanya kemudian lalu juga ternyata yang bersangkutan itu dihukum ringan ya, dan belakangan kemudian di tingkat kasasi kemudian dibebaskan, begitu. Sempat berapa kali hadir di pengadilan, Prof? Sekali cuma. Sekali saja Tapi sebagai saksi ya. Tapi diambil keterangannya 2 kali, dan juga sempat diminta hadir di DPR. Jadi ada RDPU dengan komisi berapa yang khusus ngurusi penerbangan. 2005 waktu itu. Betul. Komisi 5. Ya. Khususnya dalam rangka melihat tentang kompensasi pada korban. Jadi belakangan saya baru tahu bahwa ternyata ya sekali lagi saya cukup beruntung ya, karena sebagai korban saya mendapatkan perawatan yang first class ya, hangat, juga mendapatkan asuransi yang juga baik, dan hal mana tidak demikian halnya dialami oleh yang lain-lain. Maka kemudian kami rame-rame lah gitu ke komisi tadi ya, komisi di DPR untuk cerita mengenai pengalaman tersebut, dan lebih bersifat makro ya, agar ke depan ketika terjadi hal-hal seperti ini, maka kemudian lalu ada proses kompensasi yang lebih ajak ya, sehingga dapat dipastikan korban tidak menjadi korban yang kedua kalinya, begitu. Ya, karena sesuai regulasi, korban kecelakaan yang tidak tewas itu hanya mendapatkan biaya pengganti perawatan. Bahwa kemudian Prof mendapatkan dari maskapai suatu goodwill, itu adalah ya betul-betul niat baik saja, tapi secara legal tidak ada kewajiban itu. Nah, kompensasi yang wajib adalah untuk korban tewas yang hingga saat ini masih 1,25 miliar per korban. Jadi inilah yang juga perlu menjadi pertimbangan ketika memilih airline, itu juga mempertimbangkan bagaimana airline ini memperlakukan penumpang-penumpangnya, pelanggannya lah ya, ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kecelakaan ini. Sebagai pertanyaan terakhir, Prof, dengan segala yang sudah dialami ini, pesan apa yang Prof rasa perlu diketahui oleh terutama sesama pengguna jasa penerbangan? Ya, saya kira kepada sesama pengguna, karena begini kan, kita ini kan ketika menggunakan jasa penerbangan pada dasarnya sudah menyerahkan nyawa kan. Tingkat probabilitas untuk selamat itu kan kecil sekali gitu. Jadi memang kita perlu menjamin atau kita perlu memilih maskapai yang memang dapat dipercaya untuk itu ya. Nah, di pihak lain semoga maskapai juga betul-betul menjaga kepercayaan tersebut dengan cara melatih pilotnya, melatih kopilotnya, memilih pesawat yang memang layak terbang dan seterusnya, agar kemudian kepercayaan yang diberikan oleh para pasien tersebut itu para penumpang tersebut tidak cedera gitu ya, dan kemudian lalu bisa menjadi kecelakaan yang fatal yang saya alami. Mungkin itu. Ya, Aviators dalam penerbangan, karena penerbangan ini kan resikonya besar, sehingga pengamanannya ini berlapis-lapis, mulai dari sertifikasi pesawatnya, sertifikasi kompetensi dari awak pesawatnya, baik itu pilot, awak kabin maupun teknisi dan sebagainya, semuanya berlapis-lapis. Sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan itu sangat kecil. Saya sudah menyiapkan satu episode khusus membahas tentang keselamatan pesawat. Nanti bisa dilihat bahwa sangat apes kita untuk bisa mengalami kecelakaan. Kalau dengan statistik global yang ada, kita ini harus melakukan penerbangan setiap hari selama lebih dari 100 tahun untuk bisa mengalami kecelakaan fatal. Probabilitas terjadinya kecelakaan itu sangat kecil. Tapi ketika terjadi kecelakaan yang serius seperti yang dialami Profesor Adrianus, probabilitas selamatnya juga tipis. Maka dari itu peraturan keselamatan penerbangan ini sangat-sangat ketat,
dan partisipasi kita sebagai pengguna jasa penerbangan ini juga berperan dalam meningkatkan probabilitas kita selamat. Nah, saya harap dengan Profesor Adrianus ini sudah berbagi, ini menambah pengetahuan kita tentang penerbangan, tentang keselamatan penerbangan. Pada intinya tidak perlu takut terbang. Tapi ketika kita terbang, kita juga harus memikirkan dan mempersiapkan diri apabila terjadi kondisi darurat, bagaimana kita menyelamatkan diri dan mungkin juga bisa menolong yang lain. Harus disiplin, mengetahui pintu darurat di mana, kemudian juga memperhatikan kondisi lingkungan, seperti tadi Prof. Adrianus menyampaikan, sebelum meloncat keluar pun ada dua pilihan, mau keluar dari pintu sebelah kiri atau sebelah kanan, dengan penuh pertimbangan. Itu akan berdampak terhadap kejadian-kejadian berikutnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Sudah banyak berbagi dan saya yakin ini bermanfaat bagi pengguna jasa penerbangan. Kita bukan menakut-nakuti, tapi justru memberikan pencerahan agar lebih mantap dalam melakukan penerbangan, tidak ragu-ragu lagi, dan ketika terjadi kondisi darurat juga tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Kita gaya dong, gaya komando. Demikian Aviators, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.